Minggu 4 Juni 2023 merupakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Pewartaan Injil diambil dari Injil Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, aku tertarik pada bagaimana umat manusia menanggapi karya penyelamatan Yesus. Kata kuncinya adalah percaya. Percaya memiliki konsekuensi logis dan praktis yang tidak mudah. Percaya berarti menerima sebagai kebenaran dalam hidup. Implikasi praktisnya adalah bahwa orang harus menyatukan diri dengan yang dipercaya, yakni Yesus yang menyelamatkan. Seluruh hidup orang yang percaya akan menunjukkan keselamatan dalam dan melalui Yesus. Bagaimana dengan Anda? Rasaku penting untuk menggali lebih dalam kutipan Injil Yohanes. Landasan penyelamatan adalah kasih Allah yang dikatakan penginjil Yohanes begitu besar terhadap umat manusia. Oleh karena itu, percaya tidak semata percaya begitu saja. Orang yang percaya adalah orang yang menerima kasih Allah terhadapnya. Orang yang percaya adalah orang yang membalas kasih Allah itu dengan sungguh mengasihinya. Itulah yang menurutku makna dari percaya. Oleh karena itu, jikalau dikatakan barang siapa percaya, itu berarti siapapun yang mengasihi. Keselamatan atau penyelamatan terjadi merupakan peristiwa bergandengan tangan, tidak bertepuk sebelah tangan. Kasih Allah kepada umat manusia memperoleh balasan seutuhnya dari umat manusia. Lalu bagaimana jikalau orang tidak percaya? Mereka yang menolak untuk percaya berarti menolak untuk menerima kasih Allah. Menolak kasih Allah berarti menolak untuk diselamatkan. Di sana tentu saja orang memilih untuk hidup menjauh dari Allah. Nah, jikalau demikian halnya, mudahlah untuk memahami bahwa orang yang demikian itu berada di dalam bayang-bayang hukuman. Bayang-bayang hukuman dalam hal ini sebenarnya menunjuk pada realitas bahwa orang berjalan menuju penghakiman dan penghukuman. Itulah nasib hidup orang yang tidak percaya akan Yesus. Penyelamatan sendiri menunjuk pada situasi negatif hidup umat manusia. Umat manusia menjauh dari Allah, bahkan semakin menyatu dengan keduniawian. Situasi ini tentu menyentuh harkat martabat manusia sendiri. Apakah manusia mau menghancurkan hidupnya sendiri? Merujuk pada kisah penciptaan manusia, hakikat hidup manusia adalah menghadirkan wajah Allah. Manusia tercipta untuk merawat dan mengembangkan semesta ciptaan. Manusia mengeksplorasi bukan hanya dirinya sendiri, tetapi sekaligus juga kekayaan alam. Permasalahannya adalah, apakah manusia mampu memelihara dan mengembangkan lingkungan hidupnya semakin baik, ataukah justru merusaknya? Kebijakan-kebijakan publik patut kita pertanyakan, apakah sungguh eksplorasi alam itu memperhitungkan kelangsungannya atau tidak?
apakah eksplorasi alam itu memperhitungkan keutuhan ciptaan atau tidak? Secara personal, apakah individu-individu diperlakukan semakin manusiawi ataukah sekadar faktor produksi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu bagiku belum memuaskan sepenuhnya. Umat manusia dalam kebersamaannya ataupun secara individual masih cenderung mengeruk kekayaan alam tanpa memperhatikan lingkungan hidup dan kelangsungannya. Kebutuhan akan batu bara bukannya berkurang atau digantikan, tapi malah makin meningkat. Bukankah pembakaran batu bara makin membuat efek rumah kaca semakin kuat? Kutipan Injil Yohanes menantang tidak hanya umat beriman, tetapi sekaligus juga seluruh umat manusia untuk mengingat dan memperhatikan kasih Allah yang begitu besar. Allah tidak membiarkan umat manusia dalam bahaya kelangsungan hidupnya. Allah mengasihi umat manusia. Tantangan itu ada pada bagaimana umat manusia atau seorang individu mau menerima kasih Allah atau tidak. Kasih Allah yang begitu besar dalam hidup umat manusia kiranya tidak akan ditolak dan atau diabaikan. Namun seringkali karena ego pribadi ataupun sudah terlanjur dalam hidup duniawi, seseorang ataupun sekelompok orang mau tidak mau memilih sikap menolak tawaran kasih Allah. Orang tidak mau berhenti sejenak atau berhenti sama sekali dalam melangkah. Ketersesatan tidak jarang semakin membuat orang buta akan kasih Allah. Kita dapat mengambil contoh sebuah penilaian dari seorang guru besar. Beliau mengatakan bahwa Tuhan saja tidak ditakuti bagaimana orang akan berperilaku baik. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Konsekuensi mengabaikan Tuhan dalam hidup justru membuat orang terpaku pada hal-hal terbatas dan fana. Orang kehilangan arah hidupnya menuju kesempurnaan. Penilaian itu seharusnya menyadarkan banyak orang bahwa dirinya sendirilah yang menempatkan hidupnya dalam bayang-bayang hukuman. Tidak sedikit yang memilih kehancuran daripada uluran tangan kasih Allah yang hendak menyelamatkan. Bagaikan orang terseret arus sungai yang menolak untuk diselamatkan oleh tim SAR, demikianlah hidup sebagian umat manusia yang menolak kasih Allah. Misteri Tritunggal Maha Kudus merupakan misteri kasih Allah dalam hidup umat manusia. Bagaikan area abu-abu, demikianlah misteri berada. Abu-abu memang dapat diperoleh dengan mencampurkan putih dan hitam. Namun, abu-abu sendiri merupakan sebuah warna sama seperti kuning dan hijau. Area abu-abu menunjukkan bidang pemikiran atau refleksi dalam hidup umat manusia. Itu berada dalam tahu dan tidak tahu. Misteri menunjuk pada segala sesuatu yang diketahui sekaligus menyisakan kegelapan pengetahuan. Misteri menunjuk pada sesuatu itu dapat diketahui dan dipahami, tetapi sekaligus tidak diketahui dan dipahami sepenuhnya. Kasih dan Allah merupakan dua objek refleksi yang bersifat misteri. Orang memahami bahwa dirinya mengalami kasih sayang dari sesamanya, yakni dari kedua orang tuanya, dari kakak-kakaknya, dari teman-temannya, dan dari pacarnya. Kasih bagaimanapun dialami oleh orang, meski tidak dapat sepenuhnya dipahami. Demikian pun Allah. Sepanjang sejarah hidup umat manusia, Allah dikenali dengan berbagai cara dan dialami kehadirannya secara indrawi.
Meski demikian, Allah tetap tidak dapat dikenali sepenuhnya oleh umat manusia. Allah tetaplah misteri dalam hidup umat manusia. Refleksi penginjil Yohanes menunjukkan kepadaku bahwa Allah adalah kasih. Ada identifikasi antara kasih dan Allah, yaitu sama-sama dikenali, sekaligus sama-sama tidak dipahami sepenuhnya. Ada perbedaan antara kasih manusiawi dan kasih ilahi. Kasih ilahi merupakan kesempurnaan kasih jika dibandingkan dengan kasih manusiawi yang tentu selalu terbatas. Seringkali terbatas pada rasa suka dan tidak suka. Perjalanan hidupku di tengah keluarga, aku dapati ada perbedaan hubungan antara orang tua dan anak dan antar anak. Orang tuaku merasakan tidak pilih kasih terhadap anak-anaknya. Kasih sayang kakak-kakakku sering menampakkan bias dibandingkan dengan tanggung jawab mereka terhadap anak-anak mereka sendiri. Inilah pengalaman kasih secara konkret dalam perjalanan hidup dalam keluargaku. Manakah yang lebih baik? Tidak dapat aku nilai, karena bagaimanapun aku masih bias dengan kebutuhan-kebutuhan manusiawiku. Yang terpenting bagiku adalah bahwa refleksi penginjil Yohanes menunjukkan padaku kehadiran misteri kasih ilahi dalam hidup manusiawi. Allah mengaruniakan anak tunggalnya, memberikan pengertian kepadaku bahwa Allah telah sepenuhnya memberikan kasih-Nya kepada umat manusia. Bagaikan sebuah gelas yang tidak akan pernah dapat menampung seluruh air yang ada, demikian pun hidup manusiawi tidak dapat menampung sepenuhnya kasih Allah itu. Bagaikan gelas berisi air, ungkapan atau wujud kasih pun terbatas. Misteri Allah Tritunggal Maha Esa merupakan misteri perjalanan kasih Allah dalam hidup umat manusia. Pertama-tama yang aku temukan adalah inisiatif berawal dari Allah. Dalam bahasa manusiawi, aku katakan bahwa Allah melihat situasi negatif umat manusia. Ia tidak rela hidup umat manusia ada dalam bahaya. Untuk itu, Ia bertindak dan bergegas melepaskan hidup umat manusia dari bahaya. Seluruh kitab suci menceritakan bagaimana tindakan Allah itu. Kisah penciptaan merupakan tindakan penyelamatan Allah dari chaos atau kekacauan menjadi kosmos, keteraturan. Allah menyediakan tempat tertata rapi bagi hidup manusiawi dan sekaligus menjaganya. Melalui bapak-bapak bangsa Musa dan para nabi, Allah bertindak menyelamatkan umat Israel. Refleksi penginjil Yohanes menunjukkan totalitas kasih Allah bagi seluruh umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah, Ia menebus umat manusia dengan mengutus anak tunggalnya. Seluruh kitab suci menunjukkan padaku bahwa seluruh perjalanan hidup umat manusia ada dalam kebersamaan kasih ilahi. Allah telah memberikan seluruh kasih-Nya kepada umat manusia. Maukah umat manusia menerimanya? Umat beriman tentu memberikan kesaksian akan keselamatan yang telah diterima dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang percaya akan kasih Allah. Mereka menerima kasih Allah sepenuhnya. Ini berarti bahwa seluruh hidup umat beriman, baik secara individual maupun secara kolegial, menampakkan realitas anak tunggal Allah. Dalam keterbatasannya, umat beriman menghidupi kasih ilahi yang tidak terbatas pada relasi batin manusia tertentu. Umat beriman menapaki jalan kasih ilahi
dengan melampaui hubungan kasih suami istri, anak orang tua dengan saudara-saudari kandung, dan dengan satu kelompoknya. Umat beriman merasuragakan kasih ilahi yang mengasihi seluruh umat manusia. Salah satu bentuknya adalah dengan senantiasa mendoakan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Dharma menjadi perwujudan kasih ilahi bagi sesama, saling mengunjungi, mengungkapkan perhatian terhadap sesama. Semoga itu semua memancarkan sungguh kasih ilahi Tritunggal Maha Esa. Amin.